wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat jamaah salat subuh rahmatullah. Alhamdulillah, Allah yang maha sempurna, Allah yang maha rahman, memberikan kesempurnaan nikmatnya selalu kepada kita, memberikan kita selalu kesempatan yang baik. Mudah-mudahan hari ini menjadi saksi baik kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini kita diberikan keberkahan waktu, usia, rezeki, keluarga, ilmu, amal kita, dan disampaikan kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah sampai pada halaqah ke-451. Kita masih membersamai surat As-Saffat ayat 127 sampai 153. Di pertemuan terakhir kita diberikan kesempatan untuk nampak tilas sirah dan sejarah Nabi Ilyas, ya. Sebagaimana nabi yang lainnya, maka Nabi Ilyas ini juga diturunkan untuk mengajak orang-orang yang menyeleweng, yaitu yang kita diketahui kemarin, yaitu negeri yang menyembah al-Ba'al, yaitu berhala, sebagaimana yang lainnya diajak untuk meninggalkan, tetapi mereka meresponnya adalah dengan mendustakan. Mari kita bahas kisah Nabi Ilyas ini, dan juga nanti setelahnya ada Nabi Lut, Nabi Yunus, dan nabi-nabi yang lainnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakadzabuhu fa innahum lamuhdharun illa ibadallahil mukhlasin. Tetapi mereka mendustakan Ilyas, maka sungguh mereka akan diseret ke neraka. Bapak Ibu hadirin sekalian, ini bahasa yang menarik adalah disebut dengan lamuhdharun. Kenapa Allah menggunakan bahasa mereka akan dihadirkan kalau bahasa kita? Ini bahasanya kenapa kok mereka tidak dihukum di neraka sebagaimana bahasa lain? Tapi di sini adalah lamuhdharun. Pertama, frasa yang dipilih oleh Allah di sini, orang kalau dihadirkan itu beda dengan orang kalau dia misalnya disuruh masuk atau dimasukkan. Dihadirkan itu adalah kehadiran semuanya, fisiknya, ruhnya. Sehingga kalau seseorang dihadirkan ke neraka, itu untuk memvisualisasikan daya khayal yang mendekati kenyataan. Contoh, mohon maaf, Bapak Ibu menyaksikan berita kecelakaan di televisi dengan Bapak Ibu hadir di lokasi kejadian. Beda nggak? Beda. Di lokasi kejadian Bapak menyaksikan kejadiannya dengan setelahnya, beda nggak? Beda juga. Jadi bahasa lamuhdharun itu menentukan waktu dan tempat. Gitu. Kalau saya ada di tempat itu belum membuktikan bahwa saya menyaksikan. Saya ada di tempat itu sebelumnya kok, 5 menit sebelumnya. Berarti tidak bisa itu. Namanya tidak hadir itu. Saya ada di situ 5 menit setelah kejadian. Itu berarti juga tidak hadir. Yang paling hadir adalah saat kejadian. Maka itu disebut lamuhdharun. Tapi konotasinya negatif. Kenapa? Karena ini
dihadirkannya bukan di surga, bukan di tempat baik, tapi di tempat yang dihindari orang. Pasti kami hadirkan di neraka. Kalau dihadirkan dalam konteks di dunia mah enak, peringatan Isra Mi'raj akan dihadiri. Nah, itu pasti bagus tuh. Akan dihadirkan dalam kesempatan ini, nah, misalnya. Itu konotasinya negatif kalau untuk di akhirat, karena dihadirkannya adalah dihadirkan real time, bahasa anak sekarang. Betul-betul waktu yang sangat nyata. Jadi siksaan Allah itu betul-betul sifatnya hadir. Nggak bisa misalnya orang dipukul hari ini, sakitnya 2 hari lagi. Itu di dunia mungkin. Kalau di akhirat udah dipukul hari ini ya sakitnya hari ini, dipukul detik ini ya sakitnya hari detik ini. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Kalau kulit-kulit ini sudah terkelupas, habis tinggal tulangnya, kulitnya dipulihkan kembali. Karena yang namanya sakit itu hanya dirasakan oleh kulit. Tulang itu tidak merasakan sakit. Yang merasakan sakit itu kulit. Terutama adalah kulit bagian luar. Kulit bagian luar itu sakit. Jadi ini kulit paling luar biasa. Kulit kita ini, bagian luar kita itu adalah kulit yang sangat sensitif sekali. Kita bersentuhan aja bisa merasa. Gitu. Nah makanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan frasa mangudorun itu mestinya bagi yang membaca ini ngeri. Orang yang mendustakan para rasul la muhdharun, la kok bisa misalnya. Ini ada orang udah dikasih rasul. Ya kalau kita ingat cerita ashabul arba'ul qaryah di surat Yasin, ini diutus 3 rasul baik-baik didustakan. Makanya rajulun min aqsal Madinah itu lelaki dari kota, padahal dia di kampung tapi bahasanya di kota. Ashabul qaryah, dia mendiami kota yang maju tapi disebutnya qaryah. Dibalik di situ karena paradigma peradaban manusia itu saat ini yang namanya maju di kota, kalau di kampung ketinggalan gitu ya. Standarnya apa itu? Standarnya ya peradaban materi. Di kota banyak bangunan tinggi, gedung, hidupnya mahal. Kalau di kampung terbelakang, listrik pun kadang tidak ada. Zaman dulu ya, zaman sekarang mudah-mudahan semuanya tidak ada. Sehingga paradigma itu dibalik sama Allah. Penentuan kota, peradaban dan desa itu tidak begitu. Bagaimana kamu punya nilai-nilai? Meskipun di kampung, kalau orangnya jujur, kalau orangnya baik, itu sebenarnya peradaban. Dan sebenarnya begitu kan? Nggak tahu sekarang. Dulu kalau misalnya istilah kejujuran, keluguan, guyub, silaturahim, itu kan adanya di mana tuh? Di kampung. Justru kalau di kota berubah menjadi apa? Individualistik, sendiri-sendiri, apa-apa diukur dengan materi, banyak penipu hidup di sini dan sebagainya. Nah Allah ingin membalik itu. Makanya ini siapa yang disiksa Allah adalah orang yang mendustakan para nabi, illa ibadallahil mukhlasin, kecuali Allah yang disucikan dari dosa. Nah ini mukhlasin ini derajat yang sulit untuk dicapai, tapi bisa melalui usaha kita mukhlisin. Di dalam Al-Quran ada mukhlisin, ada mukhlasin. Kalau mukhlisin adalah orang yang berusaha untuk memurnikan, ikhlas bahasanya. Kalau mukhlasin orang yang sudah otomatis. Nah itu perlu latihan. Dan untuk sampai pada derajat mukhlasin dalam Al-Quran itu diartikan banyak Pak. Bisa diartikan orang yang gampang ikhlasnya. Bisa diartikan di sini disucikan, dimurnikan dari dosa. Kemudian mukhlasin bisa diartikan dipilih oleh Allah.
karena dari murni, dimurnikan akhirnya dipilih. Ya. Wa tarakna alaihi fil akhirin, sama ya. Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Orang baik itu namanya diabadikan, disebut, dipuji, didoakan oleh orang yang datang setelahnya. Salamun ala Ilyasin. Nah ini selamat sejahtera bagi Ilyas. Ini kalau kita baca buku-buku tafsir banyak sekali. Saya ambil satu di antara sekian tafsir, misalnya Imam Qurtubi ya. Imam Qurtubi ini biasanya membahas tentang fikih, tapi ketika sampai pada ayat 130 ini, beliau membahas tentang kenapa Allah menyebutnya Ilyas. Kenapa tidak dikatakan Salamun ala Ilyas, atau seperti yang sebelumnya Salamun ala Nuhin fil alamin, gitu ya. Tapi kenapa di sini tidak Salamun ala Ilyas fil alamin? Kenapa di sini disebut Salamun ala Ilyas? Oh, ini tafsirannya banyak. Pertama, Ilyas itu bukan nama Arab kayak Yusuf. Ya, Yusuf itu nama Arabnya, nama bukan Arabnya, nama Mesirnya itu macam-macam, ada yang bilang. Kayak kita begini, misalnya kenalan nih sama orang Thailand atau orang Vietnam, namanya susah nyebutnya kan. Ya. Saya masih ingat dulu saya punya teman, namanya itu siapa ya, nama belakangnya Wibowo, tapi namanya Osmo. Itu orang Arab susah nyebutnya. Ketika baca itu lidahnya keselio. Udah susah nama kamu, saya ganti aja nama kamu Ali ya. Jauh banget, Wibowo diganti Ali. Saya masih ingat teman saya. Ya, itu untuk memudahkan. Nah, jadi nama misalnya kita nih, nama Cina, nama Thailand, nama Vietnam, susah nyebutnya. Ini kalau di kita namanya Agus aja deh, Agus. Ya, ini namanya Agus ya, gitu. Biasanya gitu. Nah ini di Arab juga ada kayak begitu. Nah, makanya di Idris itu juga bukan nama Arab. Akhirnya untuk dimudahkan namanya Idris aja ya, biar nyebutnya mudah. Nah sekarang kenapa disebut Ilyasin? Memang ada yang mengatakan itu sebenarnya ala Ali Yasin, keluarga Yasin. Ada yang mengatakan keluarga Yasin, Yasin itu nama lain Nabi Muhammad. Loh udah nyambung lah, ini kan sedang bicara Ilyas gitu. Nabi Ilyas ya. Nabi Ilyas ini ketika disebut Ilyasin, ada yang mengatakan Ilyasin itu nisbah. Tapi kalau nisbah harusnya menggunakan alif lam, Salamun alal Ilyasin. Tapi ada yang mengatakan oh bukan, karena Ilyas itu sudah menjadi nama. Kayak Muhammadiyah. Nah itu kan di kita meskipun itu bahasa Indonesia, itu pengikut Nabi Muhammad gitu. Ahmadiyah itu pengikut Nabi Muhammad juga sebenarnya, cuma konotasinya jadi jelek kalau di negara kita gitu. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris jadi ism, Muhammadanism, Soekarnoism. Nah itu pengikutnya, pengagumnya. Maka ketika disebut Salamun ala Ilyasin itu seperti jamak. Maka ada yang memberikan penafsiran bahwa keselamatan kepada Ilyas, pada keluarganya dan keturunan-keturunan serta pengikutnya. Nah, saya ingin garis bawahi gini Bapak dan Ibu, di dalam surat Shafat ini perkataan Salamun ala kepada para pengutus ini, pada diutus oleh Allah, itu ada yang redaksinya kayak pertama saat kita membaca surat Nuh di ayat 79 itu disebut Salamun ala Nuhin fil alamin. Itu yang pertama disebut karena Rasul yang dalam artian diutus kepada orang yang membangkang itu Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh itu Nabi diutus kepada orang yang sudah beriman ya, Nabi Adam diutus dikitan orangnya, keluarganya doang, semuanya mengenal Allah. Putranya Nabi Sis, dia juga mendapatkan suhuf Adam, suhuf Sis. Ya dia keluarganya aja berdakwah, belum banyak orangnya.
Kemudian ada yang mengatakan nabi-nabi setelah itu. Nah, dalam rentang waktu itu kemudian terjadi penyelewengan, dan penyelewengan terbesar itulah terjadi pada kaum Nuh, karena dia menyembah orang-orang soleh yang disebut di dalam surat Nuh. Itu ada yang namanya Yaus, ada yang namanya Nasr, Ya'uq. Itu adalah nama-nama orang soleh yang berjasa, yang kemudian untuk mengenang jasa-jasanya akhirnya dibuatkan patung. Karena kisahnya disorientasi, kelama-kelamaan bukan dianggap orang soleh tapi dianggap menjadi Tuhan, akhirnya disembah. Nah, Nabi Nuh diutus pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutus nabinya kepada orang-orang yang mengalami disorientasi ketuhanan. Dia nyembah selain Allah. Nah, makanya ada yang mengategorikan inilah Rasul yang pertama, bagi yang membedakan istilah Nabi dan Rasul. Kalau jumhur ulama mengatakan Nabi dan Rasul sama aja. Bedanya adalah Nabi Nuh diutus kepada orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kenapa disebut fil alamin? Karena akan datang setelah-setelahnya. Gitu. Karena alamnya lebih dari alam satu yang sering sudah pernah kita bahas. Al-alamin itu bukan universe tapi multiverse, kepada lini masa yang berbeda-beda. Nah, kemudian salamun ala Ibrahim, ya, salamun ala Musa wa Harun, dan sekarang salamun ala Ilyasi. Nah, maka menarik ketika disebut ini, boleh ya, karena kalau Bapak buka buku tafsirnya banyak sekali. Saya ngambil satu misalnya, keselamatan kepada Ilyas dan para pengikutnya. Kalau diterjemahkan begitu boleh. Di sini sih tidak. Di sini salam sejahtera bagi Ilyas. Ilyasin, ya itu karena tadi penyebutan orang Arab Idrisin. Ada yang mengatakan Ilyasin itu sampai dengan Ibrahim, wazannya sama, Ibrahim Ilyasin gitu. Ya, nama aslinya tidak begitu. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Jadi ini di penghujung-penghujung kisah Nabi itu selalu disebut tadi ya. Pertama, tarakna alaihi fil akhirin salamun ala kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Itu satu paket. Pertama salam, ini dirujuk sebelumnya. Itu apa artinya? Bapak Ibu, sejahtera dan damai. Ya, kita meskipun sedikit qanaah dengan yang sedikit itu lebih damai. Ya, mohon maaf, mohon izin. Misalnya ada kalanya kita merasa senang nih ikut pengajian yang hadir 10.000, ya. Senang. Tapi itu tidak mungkin dilakukan setiap hari, ya kan? Nah, sehingga kadang kita mungkin ada orang pengajian muridnya cuma 3-4 orang, Masya Allah, dan itu dilakukan oleh para ulama dulu, ya. Fluktuasi ya. Kalau kita kan mungkin bisa jadi karena hujan, bisa jadi karena dingin, bisa jadi karena waktunya makin siang dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya tidak berpengaruh kepada suasana kalbu kita. Sama halnya gini, Pak. Yang membuat sholat kita khusyuk itu ada, tapi kadang Allah memberikan kekhusyukan dalam sholat kita itu kita tidak bisa nebak. Paham maksud saya? Kondisi kita itu berusaha untuk khusyuk, tapi untuk khusyuk di dalam sholat tidak mudah. Saya pastikan, karena saya meneliti dan juga mengalami langsung. Beberapa saya tanya juga begitu. Ada pernah saya membuat pelatihan sholat khusyuk. Itu teori. Misalnya pelatihan sholat khusyuk, secara teori kalau kita ikuti itu kemungkinan besarnya bisa, tapi belum tentu berhasil. Kalau dalam pelatihan konven kan pelatihannya dijamin, kalau nggak begini balik uang. Nah, kalau untuk pelatihan sholat khusyuk saya nggak berani, karena pelatihannya juga nggak berbayar kan. Nggak ada. Kalau udah khusyuk apa jaminannya Ustaz? Ustaz gelarnya Ustaznya diganti ya, nggak bisa.
Karena itu adalah anugerah Allah. Jadi bukan itu teori ya. Bapak sholat khusyuk itu kalau paham, saya sudah paham semuanya. Kemudian gerakannya sesuai, tidak buru-buru, tomatinahnya ada. Oke Ustaz, sudah saya lakukan. Kemudian mengikuti imamnya, oke saya lakukan. Oh, tidak khusyuk Ustaz. Nah, ini faktornya apa nih? Internal, padahal hening. Ya, mungkin kalau sholat maghrib susah khusyuknya. Kenapa? Anak-anak banyak lari-larian misalnya. Oke, sekarang subuh kayak sekarang. Tidak ada anak-anak bisa khusyuk, belum tentu. Jadi keselamatan, kedamaian itu adalah anugerah yang sangat mahal dari Allah. Makanya salamun ya hatta matla'il fajr itu menurut saya itu esensi Lailatul Qadar. Bapak bisa jadi malamnya sholat malam cuma 2 rakaat tapi itu sholat terindah. Bisa jadi. Pernah itu khobab sebelum digantung, ini adalah sholat yang belum pernah aku rasakan kenikmatannya seumur hidupku. Kalau bukan karena dianggap takut, udah pasti sholat ulama. Nah, beliau ini kan sebelum digantung dihukum sama orang-orang kafir Quraisy itu dikasih, kamu mau apa? Saya mau sholat 2 rakaat. Dan itulah sholat 2 rakaat yang ternikmat, yang diabadikan perkataannya sampai kepada kita. Khobab bin Adi. Maka ada suasana salam itu yang kita usahakan, sholat kita kan, baca Quran kita, bahkan saat kita bersedekah. Coba Bapak nanti merenung itu, kira-kira saya sedekah yang paling berkesan itu yang mana? Kalau setiap Jumat saya anggap rutinitas itu bagus, ya. Atau setiap pagi kita, misalnya pagi, karena termotivasi oleh hadis Rasulullah SAW, setiap pagi malaikat turun, itu khusus untuk mendoakan. Bunyinya ya, Allahumma ati kulla munfikin khalafa wa'ti kulla mumsikin talafa. Ya Allah, orang yang berinfak kasihlah ganti yang bagus, orang yang bakhil berilah kerusakan pada hartanya. Itu doa setiap pagi. Nah, para ulama yang memberikan penafsiran itu, orang yang bersedekah saat sama itu malaikat memberikan doanya, itu adalah sedekah yang luar biasa. Makanya di pagi hari itu, ya Abu Bakar As-Siddiq itu selalu dia itu yang namanya pagi itu kebaikan dia luar biasa. Orang sakit jenguk, ya. Orang meninggal takziah beliau, memerdekakan budak itu beliau melakukan adalah seringnya di pagi hari, ya. Sebelum subuh, setelah subuh, di pagi hari. Nah, kembali ke sini, ketika disebutkan karena jazil muhsinin, orang yang mendapat kedamaian itu, itulah orang muhsin. Innahu min ibadinal mu'minin, orang yang beriman. Baik, saya lanjutkan. Wa inna lutan laminal mursalin id najjaynahu wa ahlahu ajma'in. Demikian, dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika kami menyelamatkan dia dan pengikutnya semua. Illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarna al-akharin. Kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama dengan orang yang tinggal di kota, kemudian kami binasakan orang-orang lain. Masya Allah. Ini orang salah paham ketika disebut ajuz. Ajuz ini bukan penghinaan. Ajuz itu adalah orang yang sebenarnya dengan usia fisik seperti itu, orang itu lebih mau menerima kebenaran. Tetapi kenapa dia lebih membela kaumnya? Nah, ini mohon maaf. Kalau Nabi Nuh itu diutus di tengah kaumnya, beda dengan Nabi Lut. Nabi Lut itu adalah keponakan Nabi Ibrahim, berasal dari kalau hari ini adalah di Irak, ya, Babilonia di Irak kali ini. Lalu karena terusir
Nabi Ibrahim bersama keponakannya ke Syam. Nah, kemudian disitulah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah mengarahkan keponakannya supaya berdakwah di suatu tempat namanya negeri Sadum. Nah, disitulah dia berdakwah dan menikahi seorang perempuan dari keluarga baik-baik awalnya. Tapi kemudian karena singkat cerita di situ ada kemaksiatan yang sudah sama-sama kita tahu, istrinya tidak mau mengikuti suami. Dan pada saat malam hari itu akan diungsikan, sebenarnya dia udah ikut Nabi Lut itu. Sudah ikut. Tapi karena pesan malaikat jangan noleh. Kalau noleh kena adab. Pada saat itu tidak tega di rumahnya. Karena apa? Kalau Nabi Lut di situ kan pendatang, sementara dia adalah orang situ. Mungkin ya secara emosional tidak mau dia. Karena memang dari awal dia juga lebih condong membela kaumnya. Dan kayak begitu akan terjadi terus sepanjang masa. Mohon maaf nih, misalnya bukan di sini, di mana aja. Misalnya ini ada orang pendatang, menikah sama pribumi. Lalu mereka berdua cekcok nih. Biasanya itu tidak dilihat dari benar salahnya. Itu kalau lagi jahiliyah muncul, itu akan terucap kata-kata yang nanti menyinggung. Ya. Ente kan bukan orang sini, nah udah itu selesai kalau kayak gitu. Nah, ketika misalnya dianggap pendatang ini menyelisihi adat orang pribuminya, secara kasat ya kalau kita pikir dia akan dimusuhi oleh orang yang ada di situ. Nah, kira-kira berpikirnya kayak begitu. Nah, itu orang udah tua. Karena Nabi Lut berdakwah di situ bukan setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Makanya sampai disebut illa ajuzan fil ghabirin. Masya Allah. Dia termasuk orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Allah karena tidak mau mendengar apa kata Rasul atau di sini suaminya. Wa innakum latamuruna alaihim musbihin, dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi. Penduduk Mekah bisa ke sana. Mohon izin Bapak Ibu. Tempat itu konon itu ketika dibalik tenggelam mereka melengkok gitu ya, dan ada danau yang sekarang menjadi laut mati di negeri Sodom itu ya. Konon ya, ini tidak bisa dipastikan, tapi para sejarawan menyebut disitulah kaum Nabi Lut dibinasakan, dihujani batu mereka. Kemudian bukan hujan air, setelah itu ditenggelamkan di balik tanahnya, tanah yang dibawa ke atas, yang di atas ke bawah. Ada yang mengatakan waja'alna 'aliyaha safilaha, itu yang disebut dengan likuifaksi. Likuifaksi itu tanah yang di atas masuk ke dalam. Teorinya macam-macam. Nah, itu kalau kita lewat daerah situ, ya nggak tahu ya, itu dijadikan tempat wisata ya. Saya pernah ke situ ketika sebagian, tidak semua, teman-teman itu asik berenang di situ. Jadi di laut mati itu kalau kita nyemplung nggak tenggelam. Nah, nanti Bapak cari laut mati, karena di situ tidak ada kehidupan, nggak ada ikan di situ. Mau mancing itu, mau sampai botak 7 kali nggak dapat itu kan. Nggak ada ikan di situ. Daripada mancing di situ, mancing di pasar buncit aja, ikan asin ada di situ, asinnya luar biasa. Nah, kita nggak akan tenggelam, tapi kalau jangan kena mata itu air, perih sekali, karena asinnya tinggi sekali. Nah, mungkin bagi orang yang tidak tahu itu enjoy aja di situ. Tapi kalau kita merenungi, saya punya di situ, baru kaki kena di pantainya gitu aja, serem, saya balik lagi, saya nggak berani. Mendingan ngopi di atas saja. Saya naik ke atas baru ngopi sama beberapa teman yang nggak ikut masuk, karena serem. Nah, ketika dipesankan oleh orang-orang Mekah itu, kamu nanti akan lewat situ,
Coba kamu pikirkan kisahnya dulu seperti apa. Wabillaili afala taqilun, dan pada waktu malam maka mengapa kamu tidak mengerti? Jadi kamu masuk situ pagi, malam kamu akan mikir, iya di sini dulu dibangun peradaban, kenapa sekarang begini? Atau kamu masuk situ malam, kalau malam nggak kelihatan, siang atau sore, setelah itu pikirin. Kita nih kalau makanya ini Bapak dan Ibu, ini termasuk juga disebut dengan sunnah rekreasi. Jadi kita disuruh jalan banget. Orang kalau berpikiran kita pincik atau kadang suudzon kepada Allah, itu satu, kurang piknik. Ini serius betul. Makanya kita perlu piknik. Nah, piknik itu bisa secara fisik, bisa juga kita mengetahui kisah-kisah itu. Zaman sekarang mah kita piknik tinggal lihat ya. Kalau mau ngirit ya, mau piknik negeri yang di situ ada kisahnya, negeri tinggal cari sekarang ada, nanti kita dengerin. Itu juga bisa gitu. Intinya kita harus belajar kisah-kisah terdahulu, bagaimana mereka dulu itu punya peradaban dan hancur. Nah, intinya di situ. Selesai sampai di situ. Jadi kenapa di sini tidak diceritakan detail? Karena ini sekilas. Dan menariknya, mohon maaf ini, kenapa di Nabi Lut ini tidak ada salamun ala Lut, ya kan? Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Kenapa enggak begitu? Kenapa ini langsung wa inna yunusa minal mursalin? Langsung kisah di situ. Ya. Idza abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin. Jadi kisah Nabi Lut ini kisah yang pembangkangannya tidak sederhana. Supaya kita aware, kalau yang lain mendustakan, membunuh itu juga kejam, tapi ini ada jenis kejahatan yang harus kita hati-hati, Pak. Mohon maaf, saya tidak tahu ya, saya ngomong begini itu kalau ada yang laporin bisa di take down video saya kayak di YouTube saya, karena dianggap sekarang itu hak asasi manusia. Yang dalam agama kita itu bukan sekedar penyelewengan biasa. Mohon maaf, orang berzina itu dosa besar. Tapi yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut itu bukan sekedar berzina. Kenapa? Karena dilakukan bukan tidak lazim, penyelewengan yang dahsyat. Laki-laki berhubungan, berhubungan seksual dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Itu kejahatan yang bukan sederhana. Itu dikatakan kejahatan, Bapak. Dan sekarang kalau kita menyuarakan itu dikucilkan dunia. Dulu kayak begitu orang itu bukan hanya jijik, tapi menganggap itu sebuah kejahatan. Tapi sekarang kalau kita menganggap itu kejahatan, kita yang dimusuhi orang. Itu yang disebut dalam sosiologi disebut dengan moral transformation. Adanya transformasi perubahan nilai. Dulu aib, sekarang enggak. Dulu enggak aib, sekarang aib. Itu perubahan nilai. Di antaranya masalah ini. Dan kalau kita tidak hati-hati, Pak, anak-anak kita bahkan kita sendiri terjangkit itu. Na'udzubillah ini penyakit menular yang sangat dahsyat. Makanya tolong dicek berkali-kali rumah kita. Jangan sampai kena penyakit ini. Ibu-ibu bisa jadi sakit hati luar biasa diselingkuhi suaminya. Tapi bagaimana hancur seorang perempuan kalau suaminya berselingkuhnya dengan laki-laki? Ada. Maka ini mohon izin singkatnya, kenapa tidak disebut salamun ala Lut? Karena ada dampak yang Allah inginkan kita ketahui. Ini jenis kejahatannya tidak dilakukan oleh orang sebelum kaum Nabi Lut. Gitu ya. Sebelum ya, kalau sekarang banyak yang melakukan. Oke, saya lanjutkan. Di ayat 139 Allah menjelaskan kisah berikutnya, dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Idza abaqa ilal fulkil mash'un,
ingatlah ketika dia lari ke Ka'bah yang penuh dengan muatan, fasahama fakana minal mudhadhin, dan kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang yang kalah dalam undian. Singkat cerita, Bapak Ibu kan sudah tahu Nabi Yunus berdakwah siang malam begini. Singkat cerita, tidak ada yang mau dengar. Kalau dalam bahasa manusia biasa, ini saya kayaknya perlu piknik, perlu refreshing supaya dapat ide. Nah, kalau dalam manusia biasa, ini bahasa Nabi atau bahasa manusia. Kalau bahasa kita udah stres, tapi mohon izin jangan dibahas itu. Sopannya kita bahas, Nabi Yunus ini ingin cari ide, maka dia tinggalkan kaumnya. Dengan cara apa? Naik kapal. Mau kemana? Yang penting pokoknya nggak di situ dulu dah. Butak banget tuh orang tuh, dibilang ini nggak dengar, dibilang ini nggak dengar. Dadah, pergi dulu dah pokoknya. Tapi itu bagi orang biasa kayak kita nih wajar. Tapi bagi seorang nabi nggak wajar karena dia panutan. Makanya kemudian ternyata kapal itu kelebihan muatan, perahu ya. Kalau kelebihan muatan harus ada yang dibuang. Begitu dibuang masih kelebihan, dibuang masih kelebihan. Tinggal orang, barang-barang udah dibuang nih. Ini tinggal orang nih, ada yang dibuang nih. Minimal 1 orang. Mungkin bahasa sekarang ambil timbangan siapa yang paling berat kita buang. Tapi ternyata supaya adil, udah nih yang dibuang diundi. Wah, ini deg-degan gitu kan kalau yang keluar undiannya cemplungin. Coba bayangkan itu kalau ada zaman sekarang ya nggak ada yang mau naik kapal. Keluar nama pertama, yang keluar nama siapa? Nabi Yunus. Nah nggak rela orang. Wah ini orang baik, jangan dibuang ini. Jangan dibuang, karena dikenal Nabi Yunus orang baik di situ, meskipun tidak dikenal sebagai orang yang bertalent. Intinya dia orang baik, dikenal. Di dalam kapal itu kan perilaku orang baik dulu ketahuan kalau dalam safar. Jangan dia orang baik. Dadah, kita undi lagi nih. Kalau yang ini jangan dibuang, yang pengalaman, yang buang aja. Akhirnya diundi lagi. Di undi yang kedua, namanya dia lagi yang dua. Ya, apa nggak ditekan? Nah, diundilah yang ketiga. Begitu diundi yang ketiga, nggak pakai nunggu, maka Nabi Yunus langsung dengan sukarela melompat ke laut. Nah, ketika lompat ke laut, apa yang terjadi? Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Masya Allah, ini gambaran yang berat sekali. Sama seperti Nabi Adam yang dianggap melakukan dosa yang melebihi batas. Padahal sebenarnya bagi kita wajar kayak gitu. Tapi ini tercela. Kenapa tercela? Harusnya kamu itu sabar membersamai orang ini. Kita ini kalau ngajak orang, jangan baperan. Jangan baperan itu maksudnya apa? Ya ngajak, dengerin, alhamdulillah. Nggak dengerin ya kita ajak lagi. Udah puluhan tahun. Bayangkan Mbak, saya kemarin diceritain. Ada di suatu tempat di Jepang, saya tidak sebut kotanya. Itu masjid sudah puluhan tahun di situ. Tetapi tetangga masjid itu ada 2. Satu, tetangga yang sering melaporin orang ke masjid, ya, didatangin polisi di situ. Dan yang tetangga satunya lagi yang memang cuek sekali. Bahkan ada yang dikasih makanan, saya nggak mau gini-gini ya. Jadi rumah di sekitar masjid itu tidak ada jaminan mendapatkan hidayah. Itu terjadi. Itu di masjid di kota tertentu. Makanya masjid itu semakin ramai, tapi bukan oleh masyarakat yang di situ, oleh orang yang datang ke situ. Kok ramai sekali, beda sama masjid lainnya. Ternyata Allah gantikan orang yang di situ orang-orang yang nggak mau dengar. Allah datangin orang dari jauh supaya mereka mikir, ini jauh-jauh ke sini ngapain? Saya di sini aja biasa aja, malah ganggu nih orang sini. Kontras lah, ada kayak begitu. Jadi apa namanya? Masya Allah.
ini Nabi Yunus ketika meninggalkan kaumnya dianggap gak baik oleh Allah, maka Allah hukum. Hukumannya gak tanggung-tanggung, ditelan ikan. Kebayang Pak? Dimakan ikan? Di sini kita nggak ada yang mau. Dimakan ikan, makanya bahasanya hut. Hut itu ikan besar. Sekarang kita lihat ikan besar yang bisa menelan orang itu ikan apa? Ikan paus kan? Karena kalau ikan hiu udah mati, habis itu dicari. Ini ditelan bahasanya. Faltaqamahu itu ditelan, bukan dikunyah. Dikunyah mah habis dia. Ditelan. Nah, ketika ditelan itulah Allah jaga Nabi Yunus. Dan Nabi Yunus bertasbih di dalam perut ikan. Bayangkan, satu-satunya orang yang bertasbih di dalam 3 kegelapan adalah Nabi Yunus. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, ya kan? Dan kemudian kegelapan malam. Karena di dalam perut ikan itu tidak 1-2 jam, beberapa malam. Makanya luar biasa. Nanti dilanjutkan ya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat, sampai hari berbangkit. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin. Kemudian kami lemparkan dia di daratan yang tandus sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis lampu. Singkat cerita, setelah dia bertasbih, mules itu perut ikannya mules, ya, minggir dikit, dimuntahin itu, keluarnya Nabi Yunus sampai ke daratan. Ini mohon izin karena singkatnya pendek, waktunya pendek. Bapak nanti di rumah bayangin deh gimana itu kalau kita jadi Nabi Yunus. Begitu dilemparkan, ya udah berhari-hari nggak makan, dia sakit, maka Allah kasih dia tumbuhan labu, ya, buah labu ini ya. Begitu dimakan, dia siuman, diselamatkan orang situ, dan ternyata dicari-cari sama kaumnya. Balik lagi sama kaumnya, beriman 100.000. Ini satu-satunya kaum yang sudah nyaris diadab tapi nggak jadi. Itu kaumnya Nabi Yunus. Kisahnya ada di surat Yunus itu juga ada. Fa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Jadi yang kaumnya itu 100.000 Pak, zaman itu dikit banyak zaman itu. Jadi tidak ada yang mau dengar, giliran ditinggalin berasa dia. Nah, beriman singkat cerita. Fa amanu famatta'nahum ila hin. Dan mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Nah ini sampai sini, ini juga sama Pak. Jadi setelah Nabi Lut, Nabi Yunus, ini tidak ada kisah seperti yang sebelumnya. Ada Salamun, ada Muhsinin, ada Al-Mu'minin. Nanti saya akan pertajam lagi. Ada beberapa ayat yang ingin disampaikan oleh Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun. Maka tanyakan Nabi Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki. Ini parahnya orang Quraisy. Orang Quraisy itu tidak suka sama anak perempuan. Kemudian mereka menisbatkan anak perempuan itu untuk Allah. Itu kan tidak sopan. Tuhan punya anak aja salah, sudah begitu dikasih anak perempuan dah. Allah nggak punya anak laki-laki, kita aja punya anak laki-laki, kurang lebih begitu. Am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahidun. Maka apakah kami ciptakan malaikat itu berupa anak perempuan sedang mereka menyaksikan? Kalau mereka bilang malaikat anak perempuan itu, dari mana mereka tahunya? Mereka yang membuat-buat itu. Ala innahum min ifkihim la yaqulun. Ingatlah sesungguhnya di antara kebohongan mereka benar-benar mengatakan waladallahu wa innahum lakadibun. Allah punya anak dan sungguh mereka benar-benar pendusta. Nah ditutup astafal banati 'alal banin. Apakah dia Allah lebih memilih anak perempuan dari laki-laki?
Singkat cerita begini, ini kisah-kisah tadi itu ingin disampaikan orang-orang kafir Quraisy. Lalu kafir Quraisy itu, loh kok bisa ya mereka menisbatkan anak perempuan kepada Allah dan laki-laki untuk mereka, karena mereka tidak suka anak perempuan. Perempuan itu dianggap lelet, nggak membanggakan. Intinya kalau punya anak perempuan itu lebih nggak ngangkat martabat keluarga. Makanya ada istilah waktu banyak anak perempuan dibunuh itu, meskipun tidak semua dan tidak banyak, tapi itu menjadi sejarah kelam bagi kemanusiaan Arab jahiliyah, ya kan? Nah sekarang begini, menisbatkan keburukan kepada orang lain dalam kehidupan harian kita alami. Contoh Pak, kira-kira nih kalau anak berprestasi pulang ke rumah, itu bilangnya anakku atau anakmu? Anakku pulang nih, ganteng nih, yang sukses nih, gitu ya. Tapi kalau giliran anaknya misalnya lagi ngambek, lagi melakukan hal yang tidak baik, mana urus lu? Urus anakmu atau anakku? Ini real, betul ya? Anakmu diurus loh. Loh kok anakmu? Ya anakmu juga. Karena menisbatkan yang buruk itu jarang orang ke diri sendiri. Nggak ada orang, aduh ini mohon maaf karena salah saya. Itu nggak ada. Wah ini gara-gara yang datang telat begitu. Itu keseharian Pak ya. Jadi bukan sikap normal, tapi sangat buruk kalau menisbatkan keburukan itu kepada Allah. Lah ente aja tidak mau punya anak perempuan, lah kok dinisbatkan kepada Allah? Paham maksudnya? Itu jenis pendustaan yang sangat buruk sekali. Nah itu pesan penting, dan nanti mohon izin Bapak Ibu hadirin sekalian, ini menjadi kisah terakhir yang nanti kita juga akan diulang di pamungkas di akhir surat As-Saffat insyaallah pekan depan. Itu juga akan disebut wassalamun alal mursalin, ya. Makanya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Nah, itu nanti insyaallah kita bahas pada pekan yang akan datang. Dan doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan terutama yang di Palestina yang ada musim dingin, Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dan rezeki kebaikan, diselamatkan dari penjajahan keburukan. Saudara-saudara kita yang terdampak musibah, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan solusi yang baik, keluarga kita dijauhkan dari mara bahaya dan fitnah, anak-anak kita yang menuntut ilmu mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Qul ada, izin kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum